Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah pada hari ini saya senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai dengan status mental psikiatri. Kita tahu status mental psikiatri ini merupakan kompetensi 4A bagi dokter umum. Bahwa pemeriksaan status mental ini tidak akan terlepas dari diagnosis psikiatrik. Sejak awal kita melakukan wawancara, maka kita telah memulai untuk mengamati, mengobservasi pasien tersebut terkait dengan status mental. Karena tidak semua bidang ini tercakup pada wawancara saja. Jadi perlu dilakukan pengamatan. Maka kita sebelum kita wawancara harus mempersiapkan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas untuk menilai fungsi mental atau keadaan emosional dari pasien. Kita tahu untuk pengertian dari status mental pasien ini merupakan bagian dari pengkajian klinis yang mendeskripsikan keseluruhan observasi yang dilakukan oleh pemeriksa dan kesan yang didapatkan dari pasien saat dilakukan wawancara. Maka di sini akan didapatkan gambaran terkait dengan penampilan pasien, cara bicara pasien, bagaimana pasien itu bertindak, kemudian pikirannya pasien selama wawancara bagaimana, apakah incoherent, menolak jawaban, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai dengan pemeriksaan status mental pasien, di mana di sini saya sudah menjabarkan, maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah deskripsi umum, di mana terkait dengan penampilan, perilaku, dan aktivitas psikomotor, dan sikap terhadap pemeriksa, di mana penampilan ini harus kita lihat sejak awal terkait dengan fisiknya, psikisnya, apakah pasien itu tampak tua, muda, kemudian pakaiannya bagaimana, apakah pakaiannya rapi, kotor, kemudian baunya bagaimana, terus warna bajunya bagaimana, warna rambut pasiennya bagaimana, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga harus melihat ekspresi wajah dari pasien tersebut. Kesannya itu bagaimana kesan umumnya. Kita lihat apakah pasien itu tampak sakit atau tidak, atau biasa aja. Kemudian kisinya pasien, apakah pasien itu underweight, normal, atau overweight, atau obesitas. Kemudian kita lihat pasiennya itu merupakan pasien yang tenang atau tidak. Kemudian lamban bereaksi, pikirannya apakah kosong, kemudian apakah sangat bergembira. Kemudian yang kedua adalah perilaku dan aktivitas psikomotor, di mana kita mengetahui postur tingkah laku pasien. Apakah ada perbedaan? Kemudian jangan lupa kita harus mengetahui apakah ada tanda-tanda intoksikasi atau efek samping dari obat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu apakah ada akasia, hiperaktivitas, badikinesia, wajah topeng, distonia, kemudian gerakan Korea atetosis. Jadi nanti untuk kata-kata seperti ini nanti akan saya jelaskan di bagian kolom komentar. Kemudian yang C adalah sikap terhadap pemeriksa, di mana kita tahu pasien itu apakah berhati-hati sekali terhadap pemeriksa, apakah ada menaruh hal yang curiga kepada pemeriksa. Biasanya di sini apabila ada kecurigaan, maka pasien itu mengalami paranoid. Kemudian apakah pasien itu tampak bersahabat dengan kita sebagai pemeriksa, kooperatif, kasar, mengancam, agresif, kemudian merayu atau menentang. Selanjutnya adalah nomor 2, itu bagian mood dan afek, di mana yang A adalah mood, merupakan emosi yang menetap dan telah meresap yang mewarnai persepsi orang tersebut. Nah, jadi mood ini terdiri dari beberapa yang kita tahu, yaitu ada mood yang normal atau bisa disebut dengan eutimia, kemudian apakah dia moodnya depresi, putus asa, mudah tersinggung atau irritable, cemas, mudah marah, euforik, kemudian hampa, dan juga merasa bersalah, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini pada mood ini kita bisa tanyakan kepada pasiennya dengan secara hati-hati pelan-pelan. Bagaimana perasaan ibu atau bapak belakangan ini? Atau kita bisa menanyakan, apakah Anda, bapak atau ibu merasakan sedih atau gembira atau marah di akhir-akhir ini begini. Begitu kan. Kemudian yang B itu adalah afek, di mana
merupakan responsivitas emosi pasien saat ini yang tersirat dari ekspresi wajah pasien. Jadi di sini kita bisa mengobservasi ya teman-teman. Jadi tidak harus diwawancara semuanya, ditanyakan semuanya, tetapi kita juga bisa mengevaluasi, observasi dari tingkah lakunya pasien. Nah, di sini kita akan mengamati perilaku nonverbal pasien terkait dengan gerakan mimik wajah, intonasi suaranya bagaimana, gerak tubuhnya bagaimana. Nah, kemudian untuk afek dari status mental ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada afek luas, afek sempit, afek kumpul, datar, serasi, tidak serasi, dan juga afek labil. Kalau afek luas itu merupakan afek yang normal di mana terjadi suatu kesesuaian serasi antara suasana yang dihayatinya dengan sekarang. Kemudian afek sempit itu bahwa ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya itu kurang bervariasi, jadi kurang nyambung. Kemudian kalau afek tumpul itu merupakan gangguan afek yang bermanifestasi sebagai penurunan intensitas dari tonus perasaan yang diungkapkan. Kemudian untuk afek datar, nah ini lebih parah daripada afek tumpul ya teman-teman. Afek datar ini merupakan afek di mana yang nantinya pasien itu ekspresinya, emosinya itu akan menurun sampai hilang. Jadi di sini pasien itu kita lihat penampakannya yaitu wajahnya datar, pandangan matanya kosong, sikap tubuhnya yang kaku, gerakannya sangat minimal, serta irama suaranya itu seperti robot ya teman-teman kita tahu. Kemudian yang C adalah keselarasan dari pemeriksa. Nah, keselarasan dari pemeriksa ini merupakan suatu resapan emosi pasien mengenai dengan subjek yang sedang pasien bicarakan. Jadi kita tahu di situ apakah dia itu nyambung antara afek dan juga pembicaraan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah pembicaraan nomor 3. Nah, di sini kita tahu pembicaraan itu ada yang kuantitas, kualitas. Jadi untuk menilainya, untuk kuantitas itu kita tahu banyaknya atau cepatnya dia itu berbicara. Cepat, lambat, atau terputus, atau cerewet, atau pendiam. Kemudian kualitasnya, bagaimana relevansinya pasien itu bagaimana. Kemudian kepatuhan dengan topik pembicaraan itu bagaimana? Apakah dia koherensi? Kemudian apakah dia jelas? Dan lain-lainnya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat apakah ada disatria atau afasia. Selanjutnya yang poin 4 itu adalah persepsi, di mana persepsi ini merupakan suatu keadaan emosional, merupakan suatu proses mental yang merupakan pengiriman stimulus fisik menjadi informasi psikologis sehingga stimulus sensori ini dapat diterima secara sadar. Jadi untuk persepsi ini ada banyak. Kita lihat apakah ada persepsi berubah seperti halusinasi atau ilusi. Halusinasi itu terdiri dari visual, auditorik, olfaktorik, atau taktil. Kemudian kita bisa tanya kepada pasien pada waktu poin persepsi ini, apabila ada halusinasi, mungkin bisa ditanyakan terkait apakah Bapak atau Ibu sebelumnya mendengar suara-suara yang orang lain itu tidak bisa mendengar. Apakah melihat hal yang tidak orang lain itu bisa lihat, begitu. Kemudian untuk tambahannya, untuk gangguan dari persepsi sendiri, ada yang namanya depersonalisasi. Kemudian derealisasi, ilusi, dan halusinasi di mana nantinya untuk pengertian-pengertian itu akan saya cantumkan di kolom chat. Selanjutnya untuk pikiran. Jadi pikiran itu ada proses dan bentuk pikir dan juga isi pikir, di mana ini masing-masing hal yang berbeda. Untuk proses pikir, ini akan diobservasi apakah pasien itu mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan, berpikir yang bertujuan, apakah respon yang disampaikan itu relevan atau tidak, koheren atau tidak. Apakah pasien itu menunjukkan pelonggaran asosiasi saat berbicara atau asosiasi longgar disebutnya. Kemudian apakah pasien itu tidak bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan dari pemeriksanya, inkoheren namanya. Kemudian apakah pasien itu berbicara sering melompat-lompat gagasan atau flight of idea, nama lainnya. Gitu. Kemudian
Untuk itu kita harus bisa memahami semuanya ya teman-teman. Kemudian isi fikir merupakan suatu bentuk dari isi fikir, jadi merupakan buah pikiran atau keyakinan seseorang dan bukan cara penyampaiannya. Jadi di sini itu isi pikir itu terdiri dari seperti waham, obsesif, kompulsif, fobia. Jadi untuk waham itu kita bisa eh, mendeskripsikan ya teman-teman mengenai apakah memiliki pikiran yang menurut orang lain itu aneh, tapi menurut si penderita itu biasa aja, itu merupakan waham. Apakah apakah dari pasien ini memiliki ide yang mendesak yang berulang-ulang? Nah, karena ada kata kunci berulang-ulang, itu adalah obsesi. Kemudian, apakah pasien mempunyai ketakutan tertentu yang bersifat irasional? Ini namanya fobia. Untuk kita ketahui, nama lain dari waham itu adalah delusi ya teman-teman. Kemudian kita beranjak pada nomor 6 adalah sensorium dan juga kognisi. Di mana yang pertama itu A, kesadaran. Jadi di sini bisa dideskripsikan apakah pasien kesadarannya berkabut, somnolen, kemudian supor, koma, letargi, alert, kemudian eh, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai dengan kesadaran berkabut. Jadi kesadaran berkabut ini merupakan suatu perubahan kualitas kesadaran, yakni individu yang tidak mampu berpikir jernih dan berperan secara memadai terhadap situasi di sekitarnya. Seringkali untuk pasien seperti ini tampak bingung dan sulit untuk memusatkan perhatian, serta pasien ini juga mengalami disorientasi. Kemudian untuk kompos mentis, jadi kompos mentis itu merupakan suatu keadaan yang normal. Pasiennya itu sadar. Apatis itu individu dia berespon lambat terhadap stimulus dari luar. Orang dengan kesadaran apatis ini biasanya kita bisa lihat tanpa acuh tak acuh terhadap stimulasi di sekitarnya. Kemudian kesadaran somnolen merupakan suatu kesadaran yang di mana pasien itu cenderung tidur. Orang dengan kesadaran somnolen ini selalu mengantuk, tampak mengantuk, dan bereaksi lambat terhadap stimulus dari luar. Kemudian sopor. Sopor itu merupakan derajat dari penurunan kesadaran yang berat. Orang dengan keadaan sopor ini, dia nyaris tidak akan berespon terhadap stimulus dari luar dan hanya memberikan respon minimal terhadap rangsangannya. Kemudian koma. Koma itu merupakan suatu derajat penurunan kesadaran yang paling berat. Kemudian kita akan membahas mengenai dengan orientasi dan daya ingat. Jadi orientasi itu merupakan suatu kemampuan dari individu untuk mengenali objek atau situasi sebagaimana adanya. Kita tahu adalah orientasi ini merupakan apakah pasien itu dapat menyebutkan dengan tepat tanggal, waktu, dan hari. Jika pasien itu misal dirawat ya, kita perlu menanyakan kepada pasiennya apakah dia tahu berapa lama hari dia itu dirawat, di mana dia itu menjalani perawatan, kemudian tanggal berapa, hari apa begitu. Apabila pasien itu bisa jawab semuanya dan benar, maka orientasinya pasien itu bagus. Kemudian untuk daya ingat merupakan penilaian fungsi daya ingat ini sangat penting juga untuk menilai apakah pasien itu ada gangguan dari fungsi kognitifnya juga. Dan dibagi menjadi daya ingat yang pendek, daya ingat segera, daya ingat jangka panjang, dan juga jangka pendek. Selanjutnya adalah konsentrasi dan perhatian, di mana konsentrasi perhatian ini merupakan usaha untuk mengarahkan aktivitas mental pada pengalaman tertentu. Jadi di sini nanti untuk konsentrasi dan perhatian ini bahwa pasien itu bisa kita lakukan pemeriksaan secara matematis, kita berikan suatu hitung-hitungan. Misal untuk melatih konsentrasi, maka kita menyuruh pasien untuk menghitung 100 dikurangi 7. Berapa secara serial itu sebanyak 7 kali. Jadi
bisa dilakukan minimal 3 kali. Misal 100 dikurangi 7 berapa, nanti hasilnya dikurangi 7 lagi, dikurangi 7 lagi, sampai minimal 3 kali. Boleh dilakukan berkali-kali. Kemudian untuk perhatian, maka kita bisa meminta pasien untuk menyebutkan nama benda yang dimulai dengan huruf tertentu. Misal ya dunia, maka pasien itu harus bisa membalik. Apabila dia itu perhatikan, dia bisa membalik kata-kata tersebut. Misal dunia, jadi apabila dibalik itu A-I-N-U-D. Kemudian yang E adalah kemampuan visuospasial. Jadi untuk kemampuan visuospasial ini, mohon maaf, kita membahas yang D, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Jadi pasien ini diminta untuk membaca suatu kalimat dan melakukan suatu kalimat yang diperintahkan tersebut. Misalnya, pasien diminta untuk menulis kalimat pejamkan mata, maka pasien juga harus memejamkan matanya. Kemudian yang E adalah kemampuan visuospasial, di mana pasien ini diminta untuk meniru gambar jam atau pentagonal segi 5 yang berhimpit pada satu sudut. Jadi ada 2, nanti berhimpit satu sudut. Apakah dia itu bisa atau tidak? Kemudian pikiran abstrak yang F merupakan kemampuan pasien untuk memahami konsep. Jadi di sini pasien itu kita suruh untuk menyebutkan suatu hal, misal apakah ada perbedaan jeruk dengan apel, apakah ada persamaan meja dan kursi, dan lain-lainnya. Kemudian, apakah pasien itu dapat bisa mengartikan peribahasa. Misalnya, apakah Anda tahu mengenai peribahasa lebih besar pasak daripada tiang? Nah, itu bisa ditanyakan. Kemudian, mengenai dengan intelijensi dan kemampuan informasi. Nah, di sini intelijensi pasien itu akan berhubungan dengan kosakata dan pengetahuan umum yang dimilikinya. Seperti kita tahu siapa namanya Pak Presiden pada tahun 2021. Apakah presiden yang pertama itu bisa ditanyakan. Itu kan merupakan intelijensi dan kemampuan informasi. Kemudian bakat kreatif, kemampuan menolong diri sendiri. Selanjutnya nomor 7 adalah pengendalian impuls, di mana kita bisa melakukan observasi ini selama wawancara. Nah, di sini apakah pasien dapat mengontrol impuls seksualnya, kemudian agresif dan impuls-impuls lainnya. Apakah pasien itu berpotensi membahayakan diri dan orang lain? Ini kita bisa melihatnya. Selanjutnya, daya nilai tilikan. Nah, di sini kita mengetahui apakah akibat dari yang dilakukan pasien tersebut. Jadi di sini misal kita memberikan suatu pertanyaan kepada pasien, apa saja yang mempengaruhi dirinya. Jadi begini, apakah yang Anda lakukan apabila menemukan dompet di jalan? Apakah yang Anda lakukan apabila menemukan orang jatuh di jalan? Nah, itu kita bisa tahu jawabannya dia. Kemudian tilikan. Tilikan itu merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sebab sesungguhnya dan arti suatu situasi. Jadi di sini itu tilikan itu ada beberapa derajat, teman-teman. Kalau kita tahu ada tilikan derajat 1 sampai derajat 6. Untuk derajat 1 itu penyangkalan total terhadap penyakitnya. Tilikan 2, ambivalensi terhadap penyakitnya. Tilikan 3, menyalahkan faktor lain sebagai penyebab dari penyakitnya. Tilikan 4, menyadari diri sakit dan butuh bantuan, namun tidak memahami penyebab sakitnya itu apa. Untuk tilikan 5, menyadari penyakitnya dan faktor yang berhubungan dengan penyakitnya, namun dia itu tidak menerapkan dalam perilaku praktisnya. Untuk derajat 6, dia menyadari sepenuhnya tentang situasi dirinya, disertai dengan motivasi untuk mencapai suatu perbaikan. Ada usaha di derajat 6 ini ya teman-teman. Kemudian taraf dapat dipercaya. Jadi untuk menilai sejauh mana pasien itu dapat dipercaya dan kemampuan pasien itu untuk melaporkan keadaan secara akurat dan juga secara jujur. Nah, di sini kita
bisa belajar bersama-sama, nanti bisa diulang-ulang mengenai dengan pemeriksaan status mental. Dan kita bisa melakukan suatu latihan ya teman-teman, jangan lupa kita bisa belajar dari soal UKM PPD, kita bisa cari-cari, maka kita belajar untuk mendeskripsikan dari status mental pasien ini. Nah, kemudian ini adalah sedikit informasi mengenai proses bagaimana kita mendiagnosis pasien gangguan jiwa. Yang pertama, tidak terlepas dari anamnesis. Nah, ini dikutip dari buku Saku, Diagnosis Gangguan Jiwa, rujukan ringkas dari PPDGJ 3 dan DSM-5. Yang pertama itu adalah anamnesis ya teman-teman. Kita tahu apa sih alasan dari pasien itu berobat, riwayat gangguan sekarang apa, riwayat gangguan terdahulu apa, riwayat perkembangan diri bagaimana, latar belakang sosial, keluarga, pendidikan, kerja, dan lain-lainnya bagaimana. Kemudian pemeriksaan bisa dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, laboratorium, kemudian evaluasi psikologi, dan lain-lainnya. Untuk diagnosis, maka kita bisa menyesuaikan dengan aksesnya. Kita bisa menggunakan panduan dari PPDGJ 3, DSM-5, ICD-10. Aksis yang pertama itu secara klinis, 2 itu adalah kepribadian, 3 adalah kondisi medik, 4 psikososial, dan 5 itu adalah tera fungsi. Kemudian terapi, bisa dilakukan farmakoterapi, yaitu dengan pengobatan, psikoterapi, seperti terapi individu atau CBT dan lain-lainnya, terapi sosial, terapi okupasional, dan lain-lainnya. Maka setelah itu kita bisa melakukan tindak lanjut seperti mengevaluasi terapi, mengevaluasi diagnosis, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh soal seorang laki-laki 27 tahun dibawa oleh keluarganya karena memukul anaknya sampai anaknya terluka. Sudah 2 tahun pasien itu berperilaku seperti ini dan semakin parah. Pasien yakin bahwa anak tersebut merupakan anak istri yang berselingkuh dan pasien itu sering memukul anaknya hingga berkali-kali. Pasien sudah dijelaskan oleh istrinya bahwa itu hanya pikiran pasien saja, tetapi pasien tidak percaya. Yuk kita analisis. Nah, kita sudah mempelajari semuanya terkait dengan pemeriksaan status mental. Maka ini ada keyword-keywordnya, maka kita bisa menganalisis. Mohon untuk teman-teman analisis bisa komen jawabannya di bawah. Nanti saya akan share jawabannya juga. Maka kita bisa belajar bersama-sama apakah jawaban saya dan jawaban kalian itu benar atau tidak. Sekian dari belajar pada hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.